Oke, saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita ketemu lagi di video pembelajaran kimia untuk materi penurunan titik beku larutan. Oke, baik, segera kita mulai saja. Ya, seperti biasanya saya akan memberikan contoh soal beserta pembahasannya. Ya, jadi semoga video pembelajaran ini bisa membantu siswa-siswi sekalian dalam proses belajar sehari-harinya. Oke, baik. Nah, soal yang pertama, sebanyak 36 gram glukosa dengan MR 180 dilarutkan dalam 200 gram air. Jika KF air sama dengan 1,86, maka penurunan titik beku larutan glukosa adalah berapa? Oke. Nah, saya tulis terlebih dahulu yaitu glukosa, ya, dan saya tuliskan sifatnya non elektrolit. Oke, sehingga tanpa i, ya, dalam rumusnya nggak pakai i nantinya. Oke. Kemudian, nah, berikutnya adalah massa glukosa, ya, atau gramnya sebanyak 36 gram dengan MR 180. Baik, kemudian berikutnya adalah massa air 200 gram sesuai yang ada di soal. Kemudian KF-nya air 1,86. Oke, sesuai yang ada di soal. Oke. Atau kadang kalau di sekolah, ya mungkin beda sekolah, beda ada guru yang menggunakan nilai KF airnya 1,8, itu boleh, nggak ada masalah, ya. Cuma yang sering digunakan adalah KF-nya air 1,86, ya. Jadi siswa-siswi sekalian bisa mengikuti sesuai yang ada di soalnya, ya. Misal suatu ketika mengerjakan soal tipe seperti ini, kemudian dapat KF-nya 1,8, ya, maka kalian tetap gunakan saja yaitu angka 1,8, ya, karena biasanya pilihan gandanya, jawaban yang ada di pilihan gandanya itu sudah mengikuti pola bilangannya, ya. Oke, saya lanjutkan. Baik, kemudian yang ditanyakan adalah penurunan titik beku larutan. Oke, kalau sudah pembahasannya sebelah sini, ya. Nah, delta TF yaitu dirumuskannya gram dibagi MR dikalikan 1000 dibagi P lalu dikalikan dengan KF. Oke, sehingga angkanya kita masukkan. Berarti nanti gramnya kita ganti 36, MR-nya adalah 180, 1000-nya tetap, P-nya kita ganti angka 200, kemudian KF-nya 1,86. Oke. Nah, baik. Jadi seperti ini, gramnya 36 per 180, 1000-nya tetap yang di atas, P-nya kita ganti angka 200, kemudian KF-nya 1,86. Oke, jadi yang ini kalau kalian hitung 36 kali 1000 dibagi 180, lalu yang bawah kali 200 gitu ya. Nah, sehingga ini hasilnya adalah 1. Oke, kalian kalikan dengan 1,86, maka hasilnya adalah 1,86 derajat Celcius. Oke. Baik. Soal yang kedua, ke dalam 500 gram air dilarutkan 15 gram urea dengan MR 60. Jika KF air sama dengan 1,86, maka titik beku larutan urea. Oke, perhatikan di kalimatnya yang ditanyakan adalah titik bekunya. Oke, saya tulis terlebih dahulu, urea sama halnya seperti glukosa, dia bersifat non-elektrolit. Oke, kemudian yang diketahui massa ureanya 15 gram urea, kemudian MR-nya 60. Kemudian massa airnya 500 gram, kemudian KF airnya 1,86. Oke, yang ditanyakan adalah titik beku larutan. Ya, titik beku larutan urea maksudnya. Ya, berarti TF larutan. Oke. Baik, langkah yang pertama kita cari dari delta TF-nya terlebih dahulu. Yaitu gram, rumusnya dibagi MR kali 1000 dibagi P dikalikan KF.
Sehingga angka-angkanya kita masukkan yang ada di sini. Sehingga gramnya saya ganti 15, MR-nya 60, gitu ya. 1000-nya tetap, kemudian P-nya 500, ya KF-nya 1,86. Oke, ini kalau kalian hitung, maka ketemunya adalah 0,93 derajat Celcius. Oke, ingat ini masih delta TF. Delta TF itu adalah penurunan. Ya, sementara yang ditanya adalah titik bekunya. Nah, sehingga, karena yang ditanya adalah TF larutan sama dengan TF pelarut dikurangi delta TF. Ya, perhatikan pada soal ini air itu sebagai pelarutnya. Ya, jadi air sebagai pelarutnya. Nah, kita ingat kembali ya, air itu membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Masih ingat ya? Oke. Kalau delta TB yang kemarin, kalau TB itu titik didih. Air titik didihnya 100. Tapi kalau beku, titik didihnya adalah, mohon maaf, kalau beku, titik bekunya adalah 0. Sehingga, TF pelarut berarti miliknya air, yaitu 0 derajat Celcius, dikurangi delta TF-nya ini, 0,93. Sehingga TF larutannya senilai minus 0,93 derajat Celcius. Oke. Nah, ini jadi jawabannya adalah pilihan yang B. Itu ya, karena yang ditanya adalah TF larutan. Oke, bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Oke, soal berikutnya. Sebanyak 15 gram kloroform dengan MR 119 dilarutkan dalam 300 gram benzena. Ya, perhatikan kloroform dilarutkan di dalam benzena. Berarti benzenanya sebagai pelarut. Ya, istilahnya sama seperti air. Ya, awas. Jika titik beku benzena 5,5 derajat Celcius dan KF benzena 5,07, ya, maka titik beku larutan kloroform dalam benzena. Oke. Saya tulis terlebih dahulu. Nah, perhatikan di kalimatnya kloroform dalam benzena. Ya, artinya kloroform dimasukkan ke benzena. Paham ya? Sifatnya adalah non-elektrolit. Ya, karena kloroform itu non-elektrolit. Oke. Kemudian massa kloroform ada 15 gram. Kloroform dengan MR 119. Kemudian massa benzena ada 300 gram. Ingat pelarutnya adalah benzena, bukan air. Awas. Kalau sudah, berikutnya. TF benzena 5,5 derajat Celcius. Kemudian KF-nya adalah 5,07. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah titik beku larutan. Oke, seperti halnya soal yang sebelumnya, ya, cuma bedanya ini pakai benzena. Gitu ya. Kalau yang tadi pakai air di soal sebelumnya. Oke, sehingga ya, kita cari delta TF-nya dulu. Rumusnya tetap sama, gram dibagi R kali 1000 dibagi P dikalikan KF. Sehingga, baik, gramnya 15, MR-nya 119, 1000-nya tetap, P-nya 300, KF-nya awas, pakainya yang 5,07. Oke, nah ini kalau kalian hitung nanti ketemunya adalah 2,13 ya, 2,13 derajat Celcius. Ingat ini masih delta TF-nya. Ya, yang ditanyakan adalah titik bekunya. Nah, sehingga TF larutan ya, perhatikan karena ini pakainya benzena, maka saya tuliskan TF benzena dikurangi delta TF. Ya, awas, jadi ini bukan air, tapi pakainya benzena. Ya, jadi nanti tinggal menyesuaikan.
Pak, misalnya pakainya alkohol, ya berarti nanti harus diketahui TF dari alkohol. Gitu ya. Pak, pakai bensin, ya berarti nanti pasti diketahui TF dari bensin. Oke. Kalau sudah, saya lanjutkan. TF benzenanya berarti 5,5. Ya, lihat di sini 5,5 dikurangi 2,13. Ya, sehingga hasil akhirnya adalah 3,37 derajat Celcius. Oke. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, soal berikutnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Suatu larutan terbentuk dari 2,14 gram garam NH4Cl dengan NR 53,5 dilarutkan dalam 800 gram air. Oke, jika derajat ionisasi NH4Cl adalah 0,85 dan KF-nya 1,86, perhatikan yang ditanyakan, maka titik beku larutan tersebut. Oke. Baik, saya tulis terlebih dahulu NH4Cl elektrolitnya lemah, langsung saya tuliskan alfanya biar tidak terjadi kesalahan. Ya, alfa sama dengan 0,85. Oke. Kemudian masanya adalah 2,14 sesuai yang ada di soal, MR-nya 53,5. Oke. Kemudian airnya ada 800 gram. Oke. Kemudian KF-nya 1,86. Nah, perhatikan yang ditanyakan titik beku larutan. Oke, nah maka titik beku larutan. Ya, yang ditanyakan. Oke. Nah, yang pertama saya tulis dari NH4Cl dulu. Masih ingat ya, kita ionisasikan, maka menjadi NH4 positif ditambah Cl negatif. Oke, kalau sudah, masih ingat? Ya, NH4 ini satu ion, Cl-nya juga satu ion. Sehingga kalau dijumlah 2. Sehingga ion itu ditulisnya adalah huruf N. Masih ingat ya? Sehingga nilai N-nya 2. Ada 2 ion maksudnya. Satu ion positif dan satu ion negatif. Kemudian alfanya 0,85. Oke. Kalau sudah, baru dimasukkan ke rumus ini. I sama dengan 1 ditambah N dikurangi 1 dikalikan alfa. Baik, kita masukkan apa yang ada di sini. Jadi sama dengan 1 ditambah. N-nya diganti angka 2. 2 dikurangi 1. Berarti hasilnya 1 kali 0,85. Berarti 0,85 itu ya. Tambahkan 1 yang ada di depan. Sehingga nilainya adalah 1,85. Oke, jadi I-nya enggak 2, tapi I-nya adalah 1,85. Oke, kalau sudah baru masuk ke rumus delta TF-nya, yaitu gram dibagi MR dikalikan 1000, ya. Kemudian dibagi P dikalikan KF, lalu dikalikan I. Ya, karena dia elektrolit lemah. Oke, kalau sudah, oke, nah gramnya saya ganti angka sesuai yang ada di soalnya, 2,14, MR-nya 53,5, oke, 1000-nya tetap, kemudian P yaitu airnya 800 gram, ya, jadi 800 maksudnya, kemudian KF-nya 1,86, nah I-nya adalah, awas, ini tadi 1,85. Oke, nah sehingga kalau kalian hitung ketemunya 0,172. Ya, nah bagi yang kayak mau pakai cara cepatnya, gitu ya, biasanya kalau soal pilihan ganda, kalian cukup hitung delta TF-nya saja. Ya, perhatikan karena dia dilarutkan di dalam air, nih ya, di dalam air gitu ya, maka setelah delta TF-nya ketemu, depannya cukup diberi tanda negatif. Ya, karena ditanya titik bekunya. Itu ya. Nah, itu cara
mudahnya biasanya. Nah, tapi kalau nanti misalkan ya sama Bapak Ibu gurunya yang ada di kelas diminta pakai cara, nah maka harus seperti tadi ya, yaitu nah dibuat di sini TF larutan berarti sama dengan TF pelarutnya. Karena tadi pakai air ya berarti TF air. Paham ya? Dikurangi delta TF. Oke, jadinya nah tadi saya katakan karena air itu 0 ya 0 derajat C minus 0,172. Ya sudah. Sehingga kita tinggal ambil minusnya saja. Oke, jadi paham ya? Nah, jadi memang di slide ini harus saya tuliskan secara rinci. Kenapa? Sebagai kalian proses belajar. Gitu ya. Nanti kalau sudah bisa, kalian mau pakai cara cepatnya silahkan. Ya, tapi mohon maaf, tapi sekali lagi disesuaikan dengan kondisi yang ada di kelas. Ya, maksud saya disesuaikan juga dengan soalnya. Kalau memang soalnya dalam bentuk pilihan ganda dan nggak harus pakai cara, gitu ya, maka bisa kalian pakai. Tapi kalau caranya harus ditulis terperinci, gitu ya, nah maka mau tidak mau harus sesuai yang ada di slide ini. Gitu ya. Jadi bagi yang sudah bisa, maka boleh langsung ya atau bisa langsung. Oke. Baik, kita ke soal berikutnya. Nah, penurunan titik beku yang ditanyakan penurunan titik beku larutan propanol dengan MR60 kadar 8%, F-nya air 1,86. Oke. Nah, di sini sudah dikasih petunjuk propanol dianggap non-elektrolit. Oke. Nah, maka saya bisa tuliskan ulang biar tidak salah, propanol non-elektrolit. Oke. Kemudian yang diketahui, nah perhatikan karena dia ada bilang kadar 8%, masih ingat ya, setiap ada persen ubahlah jadi gram. Oke. Kemudian MR-nya 60 ya. Nah, maka massa airnya masih ingat ya, berarti 100 dikurangi 8 yaitu 92. Oke. Kemudian KF-nya 1,86. Nah, yang ditanyakan adalah penurunan titik beku larutan. Ya, hanya delta TF-nya saja. Sehingga tetap pakai rumusnya. Delta TF adalah gram dibagi MR kali 1000 dibagi P dikalikan KF. Ya, nggak pakai I karena non-elektrolit. Ingat ya, kalau soal yang tadi, ya, jadi kalau dia termasuk elektrolit lemah, ya, elektrolit walaupun dia lemah, dia pasti ada I-nya. Ya, karena ini non-elektrolit, maka I-nya nggak ada. Oke. Sehingga angkanya kita masukkan, gramnya adalah 8 per 60, 1000, kayak, maksud saya kali 1000, per 92. Was. Nah, banyak siswa yang salah, dia nggak diisi 92, melainkan diisi 100. Nah, itu yang salah. Oke. Lalu dikalikan KF-nya 1,86. Ya. Nah, ini kalau kalian hitung, maka ketemunya adalah 2,695. Oke, bisa dibulatkan karena di sini satu-satunya yang ada hanya 2,7 ya, maka boleh dibulatkan ke atas ya. Jadi hasilnya adalah 2,7 derajat Celcius. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Baik, soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, sebanyak 3 gram senyawa non-elektrolit dalam 250 gram air mempunyai penurunan titik beku setengah dari penurunan titik beku 5,85 gram NaCl dengan MR 58,5 dalam 500 gram air. Jika KF-nya 1,86, maka berapakah MR senyawa tersebut? Oke, berarti ini ceritanya ada 2 senyawa, ya, atau ada 2 zat, ya, ada zat 1 dan zat
2. Zat 1 kita nggak tahu zatnya apa. Ya, yang zat kedua adalah NaCl. Oke. Baik, saya tuliskan terlebih dahulu ya. Yang pertama zat 1 sifatnya non elektrolit. Ya, karena sudah langsung bilang senyawa non elektrolit. Baik, yang diketahui kita tuliskan untuk zat 1 biar tidak terjadi kesalahan. Oke, berarti ya lihat di sini masanya 3 gram gitu ya. Kemudian airnya 250 dia bilang. Oke, sementara zat yang kedua adalah NaCl dan sifatnya elektrolit. Oke, masih ingat ya, NaCl itu jika terionisasi, mohon maaf, NaCl itu jika terionisasi maka akan jadi 2 ion, yaitu 1 ion Na dan 1 ion Cl. Sehingga nanti di rumusnya harus dikalikan 2 yang ada NaCl-nya. Gitu ya. Oke. Saya lanjutkan. Masanya 5,85. Oke, MR-nya 58,5. Kemudian massa airnya 500 gram. Ya, yang NaCl. Oke. Nah, yang ditanyakan, mohon maaf, KF-nya 1,86. KF akhirnya. Yang ditanyakan adalah MR dari zat yang pertama. Oke. Baik, perhatikan di kalimatnya tadi ada kalimat ya ini mempunyai penurunan titik beku setengah dari miliknya NaCl. Oke, nah sehingga saya tuliskan gini, ya delta TF zat yang pertama sama dengan setengah dari delta TF zat yang kedua. Oke, nah ini tahunya dari soal, makanya di sini ada kata setengahnya saya buat miring dan saya warnai biru. Oke, kalau sudah, maka masing-masing kita tulis rumusnya. Ya, karena zat yang pertama ini non elit, berarti nggak pakai I, gram per mr kali 1000 per P kali Kf. Kemudian zat yang kedua, setengahnya tetap, ya, rumusnya mengikuti gram dibagi mr, 1000 per P kali Kf kali I. Ya, oke, karena Kf di kiri dan di kanan sama, dia sama-sama pakai air, gitu ya. Jadi Kf-nya bisa kita coret. Karena dua-duanya pakai air. Andaikan yang satu pakai alkohol, ya maka KF-nya mengikuti. Paham ya dari sini ya? Oke. Baik, kalau sudah, angka-angkanya saya masukkan. Berarti zat yang pertama ini gramnya 3, MR-nya yang ditanya, gitu ya. Nah, jadinya seperti ini. Gram yang di sini, pelan-pelan, saya ganti 3, MR-nya tetap, 1000-nya tetap, P-nya 250. Ya, dari sini. Kemudian, ini setengahnya tetap, ya, ketentuan dari atas. Kemudian gramnya 5,85, MR-nya 58,5, 1000-nya tetap, ya, P-nya 500, oke, I-nya yaitu 2 tadi. Ingat dari NaCl. Nah, ingat ya, NaCl jika terionisasi, maka akan menjadi Na positif ditambah Cl negatif. Maka ada 2 ion, yaitu 1 ion Na plus dan 1 ion Cl min. Berarti ada 2 ion. Oke. Baik, kalau sudah, maka ya saya betulkan bentuknya. 3 parameternya tetap. Ya, 1000 dibagi 250 yaitu 4. Ya, bagi ini mau ditulis langsung 12 boleh, nggak ada masalah. Ya, ini setengah. Nah, ini masing-masing saya hitung, berarti ini 0,1. Ya, kemudian 1000 dibagi 500 yaitu 2. Terus 2 yang di kanan juga 2 seperti ini. Oke, nah ini kalau kalian mau hitung, ya, nah maka MR-nya akan ketemu 60. Oke, ya semoga bisa difahami ya. Ya nanti videonya silahkan dilihat ya, difahami dengan seksama berulang-ulang. Oke, baik soal yang terakhir. Yaitu supaya air
sebanyak 1 ton tidak membeku pada suhu minus 5 derajat Celcius, maka ke dalamnya harus dilarutkan garam dapur yang jumlahnya tidak boleh kurang dari berapa kilo. Gitu ya. Kemudian tetapan penurunan titik beku molal air adalah 1,86. Ya, ini adalah KF maksudnya. Oke, MR-nya adalah 58,5. Oke, baik. Nah, saya tuliskan kembali seperti halnya soal sebelumnya tadi, ya. NaCl maka zatnya adalah elektrolit kuat. Oke. Massa airnya ada sebanyak 1 ton alias 1000 kilo. Oke. Kalau sudah, nah, KF airnya 1,86 ya, sesuai yang ada di soal. Kemudian, nah, TF larutannya minus 5 derajat Celcius. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah massa NaCl yang harus dilarutkan. Oke, sehingga kita masuk ke rumus delta TF-nya. Delta TF sama dengan gram dibagi MR kali 1000 dibagi P kalikan KF kalikan I. Oke, diingat kembali soal di slide yang sebelumnya tadi, ya, NaCl itu nilai I-nya adalah 2. Berarti nanti harus dikalikan 2. Oke. Nah, kalau sudah, perhatikan. Nah, seperti tadi saya bilang, karena dia pakainya air, dilarutkan di dalam air, kemudian TF-nya adalah minus 5, maka untuk jadi delta TF, ya, kita ambil dari sini, dari TF larutan. Cuma karena dia ada minusnya tinggal dihapus. Ya, karena dia pakainya air. Ya, jadi istimewanya, ya, saya ulang kembali, kalau zatnya pakai air dan TF-nya ada minusnya seperti ini, maka untuk menjadi delta TF, tanda minusnya cukup dihilangkan. Oke, sehingga nah TF-nya, mohon maaf, delta TF-nya adalah 5. Itu dari sini minusnya dihilangkan. Jadinya 5. Oke, gramnya yang ditanyakan, MR-nya tetap. Oke. Ya, mohon maaf sebelumnya, karena ini kita pakai kilo, gitu ya. Kita pakai kilo, ya, maka 1000 yang di atas saya ubah menjadi 1. Karena kita pakainya kilo. Oke, kalau 1000 seperti ini, nilai P-nya harus gram. Oke, karena kita pakainya kilo, ya, maka mohon maaf, jadi angka 1000 yang di atas, itu saya ganti 1. Oke, kemudian P-nya yaitu angka 1000 ini per 1000. Gitu ya. Kemudian kali KF-nya 1,86 kali I-nya yaitu 2. Oke, sehingga dari sini kalau kalian hitung maka masanya ketemu 78629,03. Ingat ini satuannya masih gram. Ya, karena di sini ini kan gram dibagi MR. Ya, ini kan satuannya masih gram dibagi MR. Ya, sedangkan 1000 per P itu berlaku, masih ingat ya, kalau atasnya 1000 maka P-nya satuannya adalah gram. Tapi kalau pakai kilogram maka angka 1000-nya diganti 1, bawahnya satuannya langsung kilo. Ya, sehingga massa yang dihasilkan hasilnya masih gram. Nah, karena pada soal ini ya jawabannya adalah kilogram, oke, maka dibagi lagi 1000, ya, nah, maka jadinya adalah 78,6. Oke, bisa difahami ya. Oke, jadi hasilnya itu satuannya masih gram, ya, maka supaya dia jadi kilo, ya, maka harus diubah lagi. Ya, maka harus diubah lagi menjadi kilogram. Ya, jadi hasil akhirnya adalah 78,6 kilogram. Oke, bisa dipahami ya. Nah,
Baik, sekian dulu video pembelajaran kimia hari ini mengenai penurunan titik beku larutan. Ya, semoga video pembelajaran ini bisa membantu siswa-siswi sekalian dalam belajarnya, gitu ya. Dan jika ada kesulitan dalam mengerjakan soalnya, ya bisa didiskusikan dengan teman sebangku, ya, dengan teman mungkin beda kelas, gitu ya, atau jika masih ada hal yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan ke guru kimianya masing-masing yang ada di sekolah ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu untuk siswa-siswi sekalian. Baik, sampai ketemu di video pembelajaran kimia berikutnya itu ya, dengan bab yang berbeda. Baik, saya ucapkan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.